Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama itu tadi syarat sah sholat adalah harus suci dari hadas dan najis apa saja, badan, pakaiannya maupun tempat sholatnya ya. Baik. Selanjutnya, apa syarat yang kedua? Wasatrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Walukufu ala makanin tahirin, ya, kita berdiam diri, itu ibadahnya sholatnya di tempat yang suci juga. Menutup aurat dengan pakaian yang suci, udah sucinya udah kita bahas, sekarang menutup auratnya. Baik ibu-ibu sekalian, dalam perkara menutup aurat dalam sholat itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada yang disebut dengan aurat dalam sholat, ada yang disebut aurat di luar sholat. Nih ibu-ibu sekarang lagi nggak sholat, berarti aurat di luar sholat ya. Ada dalam sholat, ada di luar sholat. Dalam, ada di luar. Kita bahas dalam sholat dulu. Aurat dalam sholat. Pertama, ini terbagi dua, untuk laki-laki dan perempuan. Aurat dalam sholat untuk laki-laki dari pusar sampai lutut yang harus ditutup, bahkan wajib ya, bukan harus, wajib. Ini baru sah sholatnya. Secara syariat yang harus ditutup adalah dari pusar sampai lutut. Ini benar-benar mereka hese bu, benar-benar nggak punya baju ya, saking adanya celana boxer doang atau celana pendek cuma nutupin dari pusar sampai lutut. Nah ini secara syariat dia boleh sholat pakai ini saja, yang penting tertutup dari pusar sampai lutut secara syariat. Tapi secara adab orang yang sholat itu harus menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup. Walaupun laki-laki boleh hanya menutupi bagian pusar sampai lutut, tetapi kalau dia punya yang lain untuk menutupi area yang lain, lebih baik lengkap tertutup. Gitu ya, ibu ya. Secara adab ini kalau cuma pakai ini nggak beradab, cuma nutupin pusar sampai lutut, ya. Nggak apa-apa, papa gerah sholatnya begini aja, pusar sampai lutut gitu. Nah ini secara adab tidak ada. Maka harus keseluruhan. Untuk perempuan, aurat dalam sholat seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, telapak tangan baik zohir maupun batin, kecuali hanya batasnya sampai pergelangan saja ya. Jadi perempuan aurat yang harus ditutupi dalam sholat seluruh tubuh kecuali muka nih bu, muka ini harus kelihatan ya, karena dia harus salah satu syarat sah sujud adalah jabah ini, apa namanya, kening ini harus nempel ke area sujud. Makanya wajah harus terbuka. Ini aurat dalam sholat ya. Kemudian tangan ini baik yang zohir ataupun yang batin. Bagaimana zohir dan batin? Ini yang disebut dengan zohir, ini yang batin. Jadi kalau ibu-ibu sholat ini kelihatan. Ini saya pakai baju, saya contohin ya. Baju saya ini baju yang didesain buat umroh misalkan. Ya, kemarin saya pakai waktu umroh. Nah, ini dipakai untuk menutupi telapak tangan, pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan itu wajib ditutup. Kalau misalkan kegeser, itu batal sholatnya. Karena yang boleh terbuka hanya zohir dan batin. Zohir dan batinnya tangan saja, sampai pergelangan batasnya. Jadi kalau ibu-ibu sholat, nggak pakai mukena, tapi pakai gamis sama jilbab, selama dia menutupi keseluruhan ya, yang terlihat cuma wajah dan tangan saja, maka sah, dengan catatan pakaiannya memang sopan dipakai untuk sholat. Terlebih kalau kita lagi berada di lingkungan umum ya. Nah itu boleh untuk sholat. Jadi itu kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau mukena kan tertutup tangannya. Itu nggak apa-apa. Jadi begini, mau dia tertutup yang kelihatan cuman bawah, nanti kita bahas ya ibu-ibu ya, itu nggak masalah. Ataupun ketika dia sholat kemudian terlihat atasnya dan bawahnya, itu juga nggak masalah. Kenapa kalau kita umroh kita pakai manset ya, Jangan tertutup. Iya dia menutup atas, karena itu kan ada tali biar tidak tergeser-geser, biar lengan kita nggak kelihatan. Cuman kalau kita nggak pakai itu dan kita yakin tetap
tertahan lengan kita untuk tidak terbuka itu tetap sah, gitu. Nah biasanya pada pakai itu biar menutupi lengannya untuk tidak terlihat atau terbuka auratnya, gitu ya. Ini nanti kita bahas juga. Ada yang bertanya kalau yang pakai cadar bagaimana? Tetap kalau sholat harus dibuka cadarnya. Nanti kita bahas orang yang pakai cadar ketika dia sholat ya. Saya dulu kuliah di Kairo, Bu, walillahilham ya, di Azhar. Itu kalau waktu zuhur kita kelar kuliah, kita sholat dulu nih di masjidnya, para banat perempuannya. Itu kawan-kawan saya, terutama orang-orang Mesir kan banyak juga yang bercadar ya. Cuman ada juga yang nggak bercadar. Nah yang bercadar itu kalau sholat buka semua, dinaikin cadarnya tuh. Kalau ibu-ibu pernah lihat di Masjidil Haram atau Nabawi kan dibuka ya. Termasuk ketika tawaf itu wajib dibuka wajahnya, walaupun dia bercadar, ya wajib dibuka cadarnya. Dan juga dia nggak boleh pakai masker penutup muka. Ini nanti kita bahas juga terkait wajah gitu ya. Ini yang disebut dengan aurat perempuan di dalam sholat, seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, zohir ataupun batin. Sekarang aurat di luar sholat. Aurat di luar sholat bagi laki-laki sama. Jadi laki-laki ini baik di dalam maupun di luar sholat sama ya. Cuman pada perempuan ada ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan seluruh tubuh wanita di luar sholat dia aurat, termasuk mukanya. Nah ini nanti yang akhirnya jadi dalil untuk bolehnya bercadar ya, menjadikan dalil bahwa lebih baik bercadar gitu. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa wajah itu bukan aurat, jadi nggak perlu ditutup gitu. Nah ini juga dalil bagi orang yang dia nggak bercadar, ya nggak apa-apa, nggak dosa juga gitu, karena ada perbedaan pendapat para ulama. Nah ini kita bahas sekarang terkait satrul aurat, menutup aurat pada perkara hukum wajah perempuan.